Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke? Anak-anak sekalian, perkenalkan, saya Ibu Sugiasi, mengajar di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi Akidah Akhlak bab adab bersosial media. Materi ini khusus untuk anak kelas 8 Madrasah Sanawiyah di semester genap. Apakah yang dimaksud dengan adab bersosial media? Dan apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini? Tentu kita akan mengenal pengertian medsos, ada jenis-jenis medsos, ada dampak dalam menggunakan medsos, dan tentu medsos dalam pandangan Islam. Serta yang paling penting lagi adalah bagaimana kita menerapkan adab bersosial media. Oke, kita masuki pembahasan pertama, yaitu pengertian media sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah sarana komunikasi, sedangkan sosial itu berkaitan dengan masyarakat. Sedangkan pengertian yang lain adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagai serta bertukar pikiran, gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Nah, jenis-jenis medsos ada banyak sekali, antara lain ada kolaboratif project, ada blogs, ada content communities, ada social working site, ada juga virtual game world, ada juga virtual social world. Nah, dalam menggunakan media sosial kita harus bijaksana, karena dalam menggunakan media sosial itu terdapat dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang pertama, bahwa media sosial itu adalah media yang dapat digunakan untuk promosi. 2. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Yang ketiga, menambah wawasan, bisa bertukar pikiran, dapat saling mengenal budaya dan ciri khas masing-masing daerah. Lalu dampak yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan teknis dan sosial, serta memperluas pertemanan, membuat orang-orang menjadi lebih perhatian dan berempati. Media juga dapat digunakan sebagai media pertukaran data untuk mencari informasi, mempermudah dalam memperoleh informasi, serta dapat mempermudah interaksi dan bisnis. Itu dampak positif dari menggunakan media sosial. Tentu dalam penggunaan media sosial ini juga mendatangkan dampak negatif. Ya. Dan anak-anakku sekalian harus bisa mengetahui sehingga tidak mendapatkan dampak negatif dalam penggunaan media sosial. Yang pertama, dampak negatif menggunakan media sosial adalah kecanduan. Ini sangat berbahaya bila mana kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, ya, karena akan memiliki ketergantungan dalam penggunaan media sosial. Yang kedua, akan berkurangnya perhatian keluarga karena dirinya telah sibuk dengan layarnya, dengan HP-nya, dengan media sosialnya. Lalu yang ketiga, kehidupan yang kita jalani akan tergantikan dengan kehidupan sosial. Lalu dampak negatif lainnya yaitu tersebarnya data penting yang tidak seharusnya. Ya, tanpa kita sadari, ya, terkadang kita men-share ya data pribadi yang sangat privasi. Nah,
Dampak negatif yang lainnya adalah menurunnya prestasi belajar karena saking asiknya bermain ya dengan HP-nya, dengan medsosnya ya, sehingga dia lupa waktu untuk belajar, yang bisa menyebabkan malas belajar dan bisa menurunkan prestasi dalam belajar. Anak-anakku sekalian, banyak sekali dampak negatifnya, antara lain ya yang tadi sudah saya sampaikan. Juga dampaknya bisa menumbuhkan sikap hedonisme dan konsumtif ya, lalu membuat kondisi fisik menjadi lemah karena lupa makan ya, atau makan tidak pada tepatnya pada waktunya karena ada karena terlena menggunakan media sosial. Selain itu, dampak negatif menggunakan media sosial juga bisa membuat kerusakan pada fisik. Artinya apa? Bahwasanya menggunakan alat-alat teknologi ini seperti HP dan laptop ini akan memberikan radiasi pada penggunanya ya, sehingga akan berdampak negatif pada fisiknya. Lalu berkurangnya interaksi dengan sama manusia karena dia sibuk dengan media sosialnya ya. Nah, dampak yang lainnya adalah adanya kejahatan dunia maya ya, seperti cybercrime. Lalu tingkat pemahaman bahasa menjadi terganggu. Dan anak-anak lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak akan memperdulikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dampak yang lain, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di dunia maya, sehingga ya seseorang dalam menggunakan media sosial akan bebas berekspresi, dan ini sangat berbahaya bila kita tidak melakukan penyaringan dalam penggunaan media sosial. Nah, yang lebih parah lagi adalah adanya pornografi melalui media sosial. Nah, kalau kita tidak bisa menata diri, tidak bisa menggunakan dengan bijak dalam penggunaan media sosial, maka kita akan terbawa dampaknya, akan memperoleh dampak negatif. Di dunia maya, di internet dengan situs-situs yang lain, bahwasanya pornografi ini akan tampak mudah dilihat oleh semua kalangan. Maka haruslah hati-hati, harus bisa menyaring diri sendiri dalam menggunakan media sosial ya, jangan sampai kita salah menggunakan. Nah, dampak negatif yang lain, ternyata media sosial ini juga dijadikan sebagai sarana perjudian. Nah, ini juga sangat membahayakan. Anak-anakku sekalian, itu adalah dampak negatif menggunakan media sosial. Maka kita harus bijak, harus hati-hati dan menggunakan tepat guna dengan baik. Medsos, media sosial dalam pandangan Islam, Al-Quran telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surat Al-Hujurat ayat ini mengandung makna kita harus melakukan tabayun, mencari penjelasan dalam menerima sebuah berita dan akan menyampaikan sebuah berita, apakah berita itu benar atau tidak, apakah layak kita share, kita bagi atau tidak. Saya bacakan artinya dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah berita tersebut. Telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang pada akhirnya kamu akan menyesali perbuatannya itu. Nah, medsos juga bukanlah sarana untuk mengolok-olok ya, karena dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menegaskan bahwa dalam menggunakan media sosial kita dilarang keras untuk mengolok-olok orang lain. Nah, kemudian dalam menggunakan media sosial kita juga dilarang menyebarkan kebencian atau berita palsu sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururan walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka bohongkan atau bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Anak-anakku sekalian, tadi adalah ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya memperhatikan menggunakan media sosial. Yang pertama tadi harus melakukan tabayun atau mencari penjelasan akan kebenaran sebuah berita. Yang kedua, dilarang kita menebarkan kebohongan dan kebencian karena bisa memicu perselisihan, pertengkaran satu sama lain. Lalu yang ketiga, kita dilarang menggunakan media sosial sebagai bahan atau tempat atau sarana untuk melakukan mengolok-olok orang lain karena bisa jadi yang diolok-olok itu adalah orang yang lebih baik dari yang mengolok-oloknya. Anak-anakku sekalian, bagaimana caranya adab menggunakan media sosial? 1. Jadikanlah media sosial dimanfaatkan untuk sebagai metode pembelajaran. Salah satunya bisa menggunakan Facebook. Nah, banyak sekali ya bentuk media sosial. Lalu yang kedua, bersikaplah lebih bijak dalam mengatur waktu dan bermain medsos supaya kita tidak terlena, supaya kita bisa menggunakan media sosial dengan bijaksana. Lalu buatlah grup untuk sarana diskusi dalam pelajaran. Nah, ini menggunakan media sosial dalam hal pembelajaran. Nah, gunakan media sosial untuk berbagai informasi penting. Ya. Lalu media sosial bisa kita gunakan untuk menyalurkan hobi menulis. Ya. Lalu manfaatkanlah media sosial, salah satunya Facebook, untuk menyimpan data. Dan marilah kita gunakan media sosial untuk mengimplementasikan media sosial dengan baik dan benar. Nah, itu adalah adab menggunakan media sosial. Anak-anakku sekalian, pentingnya memperhatikan menggunakan media sosial sesuai anjuran dalam Islam. Kiranya kita berpedoman pada ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, maka kita bisa menggunakan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah adanya media sosial dengan baik, maka insya Allah akan mendatangkan manfaat, akan terhindar dari mudarat. Nah, marilah kita gunakan media sosial dengan bijaksana, dengan baik dan benar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.